Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ujung Kandang Channel dunia peternakan yang berusaha mengedukasi dan menginspirasi. Nah, kali ini kita ada di lahan rumput di hari yang cerah seperti pagi ini. Waktunya untuk melakukan aktivitas dengan tetap semangat. Nah, ini adalah lahan rumput kami. Ini varietas jenis rumput pakcong, rumput dengan produktivitas dan eh, kualitas nutrisi yang cukup bagus, yang sedang tenar dan naik daun bagi para peternak ruminansia sapi dan kambing. eh, Konten kali ini kita akan membagikan tips atau cara rawatan dalam menanam rumput. Nah, jadi rumput ini walaupun namanya rumput, tapi ini adalah rumput yang kita tanam. Otomatis kalau sesuatu yang kita tanam wajib kita rawat dan kita jaga. Nah, bagaimana sih perawatan rumput? Apakah sama seperti perawatan-perawatan tanaman pertanian? Yuk ikutin terus videonya sampai selesai, jangan di skip. Yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi-informasi seputar dunia peternakan serta tips-tips dalam beternak dari Ujung Kandang Channel. Karena subscribe itu juga gratis dan bisa mendukung untuk kami terus berkembang dan berkarya untuk peternakan Indonesia. Yuk ikutin terus videonya. Nah, kita sudah ada di lahan yang baru saja kemarin kita panen. Ini kalau teman-teman mungkin ngelihat hanya rumput liar yang ada, tapi sebenarnya ini adalah lahan bekas panen. Ini masih ada sisa-sisa bonggol-bonggol tanaman rumputnya. Jadi untuk memanen rumput, tipsnya memanen rumput adalah, tapi ini khusus dari kami ya. Jadi mungkin di luar sana ada teman-teman dengan metode yang lain, tapi yang biasa kami gunakan sesuai dengan apa yang pernah kami lakukan, bahwa kalau kita panen rumput sebaiknya kita potong itu rapat ke tanah. Contoh seperti ini ya, rapat ke tanah. Supaya apa? Supaya tunasnya itu tumbuh dari bawah. Karena pengalaman kami, kalau tunas yang tumbuh dari atas, maka ukuran tunasnya biasanya kecil. Tapi kalau tumbuh tunas yang dari bawah, maka biasanya bonggol atau batang si tunas itu biasa besar-besar. Nah, itu kenapa kami babat rapat sampai ke tanah. Makanya kalau habis panen seperti ini kelihatan ini seperti lahan liar yang tidak terurus. Nah, untuk treatment pasca panen, setelah kita panen bonggol dipotong rapat, maka yang harus kita lakukan adalah segera melakukan penyemprotan. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat kontras, ini lahan yang belum disemprot dan ini yang sudah disemprot. Ini saya semprot kemarin ya. Penyemprotannya dilakukan dengan menggunakan herbisida atau racun rumput yang berjenis racun pembakar. Jangan gunakan racun yang untuk racun akar. Karena racun akar itu lama prosesnya. Selain lama prosesnya, dia bisa membunuh juga si rumput. Atau kalaupun tidak membunuh rumput, dia bisa membuat pertumbuhan rumput menjadi terhambat atau biasa kerdil. Tapi kalau pembakar, biasa dia hanya daun saja, daun atasnya saja yang terkena atau yang mati. Makanya perlakuan penyemprotan itu sebaiknya dilakukan segera, 1 atau paling lambat 2 hari pasca panen. Karena kalau sudah masuk di hari kedua atau hari ketiga biasa sudah tumbuh tunas. Nah, ini contohnya. Ini bisa teman-teman lihat. Ini baru 2 hari tunas sudah pada tumbuh. Nah, kalau sudah tunas tumbuh begini kemudian dilakukan penyemprotan, maka tunas yang tumbuh itu akan mati juga. Kasihan dan sayang. Makanya sebaiknya sehari setelah panen segera lakukan penyemprotan supaya si tunas aman. Nah, kemudian setelah penyemprotan baru kita lakukan treatment lanjutan. Oke, kita nyemprot dulu ya. Kebetulan kita sudah ada tangki. Penyemprotannya cukup seperti biasa saja. Yang penting merata. Yang penting merata. Saya menggunakan apa?
menggunakan herbisida dengan merek dagang Gramason. Itu yang biasa kami gunakan dan bisa didapat dengan mudah di tempat kami. Agak ribet ya, karena saya megang HP sambil nyemprot. Oke, kita skip dulu, nanti kita lanjut setelah selesai nyemprot. Oke, kita lanjut. Tadi sempat ribet ya, megang kamera sambil nyemprot. Makanya kita nggak videoin yang posisi lagi nyemprot, tapi yang kita semprot tadi bagian sana, tuh yang masih hijau. Kemudian sehari kemudian setelah disemprot, apalagi cuaca cerah dan panas, maka kondisi rumput akan menguning seperti ini. Karena sifatnya si racun itu tadi adalah racun pembakar. Jadi kena daun sedikit, kena panas, maka langsung akan menguning. Ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini adalah umur rumput 2 hari karena baru kemarin saya semprot. Sehari sebelumnya dipanen. Nah, setelah umur rumput 4 atau 5 hari, maka pertumbuhannya akan seperti ini. Ini rumput umur 4 atau 5 hari. Setelah kondisi rumput tumbuh seperti ini tunasnya banyak ya. Seperti saya bilang, kalau misalkan potongnya terlalu tinggi, maka dia akan tumbuh di atas ini. Tapi kalau potongnya rapat, dia akan tumbuh di bawah. Sehingga penyerapan nutrisi dekat dengan akar, maka pertumbuhannya akan gede-gede batangnya. Contoh ini. Ini batangnya gede-gede, hampir setengah dari jari saya. Nih, tunasnya gede-gede. Tapi kalau yang terlalu tinggi potongnya, contoh ini potongnya kurang pendek, ini kecil, tunasnya kecil, kan? Berbeda dengan yang rapat di bawah. Nah, kalau rumput posisi seperti ini, kita melakukan pemupukan. Saya biasa menggunakan pupuk ini. Ini adalah pupuk Ponska atau NPK. Teman-teman bisa menggunakan pupuk yang lain, pupuk organik boleh, pupuk urea boleh. Yang jelas adalah bagaimana agar si rumput yang baru tumbuh ini mendapat nutrisi yang cukup. Oke, kita lanjut lakukan pemupukan. Dikit-dikit aja. Yang penting merata, cukup dihambur di sekitaran si rumput seperti ini. Nah, oke, saya lanjut pupuk dulu, nanti kita perlihatkan yang sudah dipupuk. Nah, setelah dilakukan pemupukan, maka usai sudah perawatan rumput kita, tinggal kita tunggu sampai dengan panen. Contoh, ini adalah rumput yang mendekati siap panen. Nih dari jauh ya. Nih, batangnya gede-gede. Kalau teman-teman lihat, nih, tumbuh tunasnya dari bawah, makanya gede-gede. Ini kurang lebih umur 20-30 harian ya. Sedangkan umur panen kita di 40-50 hari. Jadi 1 minggu atau 2 minggu lagi baru bisa kita panen untuk yang ini. Oke, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi dan mengedukasi. Jika ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe. Terima kasih telah mendukung channel Ujung Kandang. Sukses selalu untuk kita semua. Salam cinta dari Ujung Kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.